Gimana badan kurus jadi gemuk? Itu pertanyaan sering ditanyakan oleh netizen juga. Kan biasanya kalau habis olahraga tuh pasti badan pegel-pegel nih Pak. Katanya kalau misalkan lagi pegel itu dikerokin tuh jadi kurangin pegel Pak. Nah, ini fakta ya. Jadi kerokan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng Peng Peng. Dan kali ini sesuai dengan request netizen, kami minta maaf terlebih dahulu karena audionya kemarin jelek banget. Jadi harus di retake sekarang. Karena Mas Daniel lupa kalau ternyata mic-nya itu ada baterainya. Dia merasa mic-nya itu bisa tahan baterainya seumur hidup. Jadi harus di retake sekarang. Jadi konten kali ini adalah mitos dan fakta kesehatan. Ya, teh dulu. Oke, pertanyaan pertama. Pertama-tama nih Pak, gimana biar kita yang punya badan kurus jadi gemuk? Oke, gimana badan kurus jadi gemuk? Itu pertanyaan sering ditanyakan oleh netizen juga. Saya sudah makan banyak, tapi tidak gemuk-gemuk. Jawabannya itu ada 3. Yang pertama, kamu harus latihan angkat beban. Karena gemuk secara sehat itu adalah meningkatkan massa otot. Oke? Dan cara meningkatkan massa otot yang paling proper adalah dengan latihan angkat beban, calisthenics, cross training, atau HIIT di rumah atau home workout di rumah. Nomor 1. Nah, yang nomor 2, memenuhi kebutuhan nutrisi kalian, terutama protein. Minimal 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Ya. Nah, kalau misalkan kalian makan banyak tetapi tidak gemuk-gemuk, bisa dipastikan komposisi protein yang kalian makan itu berkurang. Dan protein di sini adalah dari real food atau protein whey. Maksudnya real food di sini adalah makanan yang diolahnya itu belum sampai ultra processed food. Sorry, kayak nugget itu udah maksudnya ultra processed food. Itu malah kebanyakan kalorinya bukan dari protein. Jadi, kalau kalian makan nasi, usahakan lauknya yang banyak. Kalau nasinya yang banyak, itu alias akan menjadi energi. Misal kalian mau ultra lari 100 kilo atau mau ngaduk semen selama 14 jam, ya kalian perlu tuh nasi sebanyak itu. Tapi kalau enggak, banyakin protein biar massa ototnya terbangun. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Karena rata-rata masalah banyak orang itu ternyata dia latihannya bagus, nutrisinya bagus, tapi tidurnya berantakan. Tidurnya cuma 4 jam, 3 jam, 5 jam, yang berakibat sangat fatal bagi tubuh kalian, sehingga recovery-nya terhambat dan malah rentan cedera. Itu kalau dari saya, mau kurus dan gemuk secara sehat, mau dari kurus menjadi gemuk secara sehat. Untuk lebih lanjut, kalian bisa tonton konten dari nutrisionis, influencer gizi, atau ahli gizi, atau teknologi pangan, atau dokter spesialis gizi, atau influencer gym yang sudah memiliki sertifikasi gizi. Nomor 2. Ini Pak, saya tuh bingung deh. Kan banyak nih yang hobi lari sekarang, tapi tuh ada yang kuat meskipun dia masih ngerokok. Itu menurut Bapak gimana? Nah, ini pertanyaan bagus. Ada teman saya merokok berat tapi larinya kenceng. Itu pendapat dokter gimana? Jawabannya karena latihan konsisten. Karena latihan konsisten, dia ngerokok aja masih larinya kenceng. Jadi gimana ada pendapatnya? Apalagi kalau dia stop rokok, itu VO2 max-nya tinggal akan roket drastis, tambah kenceng lagi. Jadi ketika Anda masih merokok tapi Anda larinya kenceng, deadlift-nya banyak, sepedanya jauh, Anda jangan berpuas diri. Coba what if kalau Anda berhenti ngerokokan, dan VO2 max Anda meningkat, coba lihat PR deadlift-nya naik nggak? Coba lihat larinya tambah kenceng atau tambah jauh nggak? Coba lihat sepedanya tambah jauh nggak? Jadi jawabannya itu. Nomor 3. Pertanyaan nomor 3 nih Pak. Emang benar energi gel itu bisa merusak ginjal? Nah, ini benar nih yang ditanya. Jadi saya tuh kan hampir kalau setiap saya long run di atas 10 kilo, saya tuh biasanya bawa EJ Sport sebagai energi gel. Pertanyaan bahwa EJ Sport merusak ginjal apa enggak? Jawabannya tidak. Dikarenakan kandungannya di sini itu adalah L-carnitin dan memang ada kandungan gulanya, tapi digunakan sebagai booster untuk menambah kalori saat long run. Ketika Anda long run, itu Anda akan kekurangan energi dan nutrisi yang sangat ekstrim. Ya, sehingga Anda membutuhkan pasokan energi dalam waktu cepat. Kan nggak mungkin Anda long run terus Anda makan nasi Padang. Karena kan energi bisa dipakai makan nasi. Nah, misal
Dokter Tirta lagi long run di KM 32 kelaparan, terus Dokter Tirta mampir rumah makan pagi sore makan nasi rendang. Iya, lari terus muntah itu saya yakin. Maka saya harus mencari sumber energi cepat. Kalau yang tanpa energi gel apa? Kurma, gula merah, air tebu, air kelapa, air gula. Betul? Betul. Nah, tapi ada juga EJ Sport. Brand luar ada. Kita sebut kalau brand luar kayak Maurtin. Itu yang dipakai sama atlet-atlet internasional, tapi 100 gram, 100 kalori. Nah, kalau lokal, karena ini murah, harganya cuma 5 ribuan, saya pakai EJ Sport. Nah, sekali long run, saya cuma minum 2-3. Dan itu saya minumnya biasanya di KM setelah separuh target. Misal target saya 25, saya baru minum di KM 12 dan KM 16, atau menjelang tanjakan. Yang jadi masalah, kalau kalian minum EJ Sport ini, tapi kalian nggak ngapa-ngapain. Contoh, saya minum EJ Sport, karena saya nggak makan nasi, lupa makan nasi, saya minum EJ Sport, terus saya ngantor. Ya, itu bermasalah. Kenapa? Gulanya jadi numpuk. Nah, selama kalian ini digunakan untuk aktivitas, olahraga ringan, olahraga sedang atau berat, intinya ada olahraga, it's okay. Dan kalian harus terbiasa untuk tahu batasan diri itu berapa. Nah, terus preloadnya apa? Preloadnya pisang. Ini bagi saya ini buat during sport. Kalau preloadnya bagi saya pisang. Itu kalau dari saya. Bisa berarti buat gagal ginjal? Jawab saya, sulit dan tidak bisa. Bisa jawabannya kalau kalian minum 100 pack. Oh bisa, siapa tahu kan orang yang kecanduan minum 100 pack. Mati itu yang ada langsung. Nah, next topik berikutnya. Nah, tadi bawa sama preload tadi nih Pak. Kan menurut Bapak kan, Bapak pakai preload itu pakai pisang. Emang paling bagus tuh pisang preloadnya? Nah, jadi kenapa kok saya preload itu pisang? Karena di dalam pisang itu ada sebuah zat yang namanya kalium. Kalium dan magnesium, ya magnesium itu rata-rata juga pakai suplemen. Itu penting banget buat mencegah kram otot, dan kaliumnya itu penting banget buat kelistrikan jantung. Nah, pisang, dalam satu pisang itu preload efektif buat 1 jam lari biasanya. Satu pisang, bagi Dokter Tirta, itu cukup buat 1 jam lari. Tapi kalau 2 pisang, bisa 2 jam lari. Karena pisang itu mudah dimakan dan mudah diintake. Atau yang kedua, kurma. Tapi dengan catatan, kurma yang murni, yang bukan curah, yang ditaburi gula. Itu udah ditaburi gula atau gula sirup, jadi manisnya buatan. Yang ketiga ya, kalau kalian kuat, apel atau gula Jawa. Kalau teman saya ke gunung, itu bawa gula Jawa, dipecahin. Nggak masalah. Tapi bagi saya pisang, apel, anggur, ya intinya buah-buahan ditambah dengan gula Jawa dan kurma itu adalah preload paling bagus. Karena kalau kalian lari tanpa preload itu kuatnya biasanya tergantung kapasitas fisik, tapi akan rentan mengalami kram di during latihan gitu. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, usahakan preload. Kalau preloadnya nasi gimana? Bisa, tapi 3 jam sebelum lari. Misal kalian makan gultik jam 3 sore, Pak Denny lari langsung jam 5, muntah. Nyembur, itu terjadi kemarin. Kemarin tim SAC itu naik Gunung Merbabu, sudah saya bilang preloadnya jangan nasi goreng. Ngeyel katanya, dibilang dokter ngeyel, mereka makan nasi goreng. Di pos 3 semuanya muntah nasi goreng. Ya kamu lihat porter aja tuh makan nasinya 3 jam sebelumnya, bahkan sebelum naik aja mereka makannya tuh seadanya. Ya karena ya sistemnya seperti itu gitu. Itu berikutnya. Ada lagi? Ada lagi Pak nih, Oke. pertanyaan kelima nih Pak. Kan biasanya kalau habis olahraga tuh pasti badan pegel-pegel nih Pak. Katanya kalau misalkan lagi pegel itu dikerokin tuh jadi kurangin pegel Pak. Nah, ini fakta ya. Jadi kerokan itu sama seperti bekam. Kalau bekam tuh dari Timur Tengah, kalau nggak salah, kalau kerokan tuh dari Cina. Nah, kerokan itu adalah, kalau dilakukan dengan benar, itu adalah sama aja kayak masas sport relaksasi pada otot. Nah, jadi ketika otot kalian itu dikerok, itu akan meningkatkan aliran pembuluh darah kapiler pada otot rangka. Ya, sehingga otot tersebut akan menjadi rileks. Dengan catatan yang ngerokinya nggak kasar, Mas. Kalau yang dikeroki itu pakai uang logam tajam, ya betul, relaksasi. Lecet kulitmu aja, lecet melicet, beset. Nah, makanya yang sering terjadi efek samping kerokan adalah kulitnya beset. Tapi kalau kamu pegel-pegel, dikerokin, itu memang efektif. Ya, pegel otot loh ya, pegel otot. Jadi kayak habis olahraga jauh, misal long run atau leg day, kan pegel-pegel tuh, paha, atau habis back day, punggung. Ya dikerokin tuh nggak apa-apa, karena itu akan ngebuat lega, jadi anget. Gitu. Efeknya sama aja kayak salon pas sebenarnya. Atau dikasihkan yang anget-anget gitu, balsem. Ya, tapi kalau kalian ngerokinya pakai uang logam tajam,
ya akan rileks, tapi emosi itu digebukin aja yang ngerokin karena lecet pasti dan beset. Nah, itu adalah mitos dan fakta kesehatan kali ini. Dan moga-moga aja tips ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi kalian juga harus selektif untuk menerima informasi. Kalian kalau sudah dapat edukasi dari saya seperti ini kan waktu singkat. Kalian juga jangan telan mentah-mentah. Usahakan Anda juga belajar lagi, Google lagi, cari dokter yang lain lagi. Dan jangan langsung percaya 100% atas ada konten di medsos, even itu konten idola kalian. Itu kalau dari saya lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di mitos dan fakta kesehatan berikutnya.